yang satu 2 derajat kebebasan, yang satu 3 derajat kebebasan. Artinya polanya sih sama pengerjaannya, bedanya cuma ukurannya saja. Jadi kita punya persamaan gerak masih tanpa redaman ini ya. Redamannya baru akan kita bahas hari ini. Dan getarannya bebas. Massa kali kecepatan tambah kekakuan kali perpindahan sama dengan 0 masih. Jadi kita perlu kondisi awal dan di soal itu masing-masing sudah diberikan ya. Jadi ada U pada saat T sama dengan 0 serta U dot pada saat T sama dengan 0 sebagai kondisi awal yang akan menyebabkan getarannya terjadi. Oke. Nah, yang standar kita lakukan adalah pertama mencari parameter dinamiknya, frekuensi dan ragam getar, karena untuk analisis ragam selanjutnya kita perlu itu ya. Perlu ragamnya, perlu V-nya sebenarnya. Tapi untuk mendapatkan V perlu frekuensi dulu omega. Jadi ya dua-duanya harus dicari ya. Ini sambil mengingatkan. Jadi dari sini dari matriks M dan K kita cari frekuensi alami dengan determinan dari K minus omega kuadrat M sama dengan 0. Ya, ini kita dapatkan semua omega I-nya ya. Ini persamaan polinomial, variabelnya omega kuadrat, nanti omega I-nya semua akar positifnya ya. Mulai dari yang kecil sampai yang besar diurutkan. Lalu semua yang kita peroleh di sini, kita masukkan ke persamaan eigen problemnya. Begini untuk mendapatkan VI-nya ya, setiap VI-nya. Begitu ya. Oh, yang ini malah sudah 2 minggu yang lalu dikerjakan ya. Sekarang kedua-duanya ini bisa pakai V. Ya, ini saya pakai labelnya ya. Kalau di MATLAB harusnya pakai huruf ya. Dan omega kuadrat gitu ya. Omega I kuadrat itu sama dengan EIG K, M saja ya. Dari perintah ini, 2 ini sudah dikerjakan oleh MATLAB, dan yang untuk yang sekarang karena kita sudah melewati masa mengerjakan ini, ya masih boleh ya. Nanti kalau di ujian tergantung. Ada kalau yang ringkas mestinya Anda tetap diminta mengerjakan ini, mencarinya. Kalau mau mengecek pakai MATLAB sih boleh-boleh saja, tapi kalau diminta penurunannya ya harus dikerjakan gitu ya. Jadi frekuensi dan ragam getar kita bisa minta bantuan MATLAB menggunakan fungsi EIG itu, EIG, dan kita akan dapatkan. Nah, dari situ kalau untuk problem ini yang kita lakukan adalah langsung saja ya. Oh, tapi ditanya matriks M dan K diagonalnya ya. Jadi kalau begitu ya Anda tetap harus nyari M yang diagonalnya adalah V transpose M kalikan V, di mana V ini adalah V yang kita peroleh di sini. Ini V-nya gini mungkin ya. Karena semua sekaligus ya, matriks. Ini pun dalam bentuk matriks ya, diagonal ditaruhnya. Sedangkan K-nya yang diagonal itu adalah V transpose kali matriks K kali V ya. Karena diminta Anda harus kerjakan. Kalau nggak diminta, kita sebenarnya bisa langsung saja. Persamaan gerak ini langsung bisa kita transformasi menjadi bentuk MI VI2 dot tambah KI KI ya sama dengan 0 begini ya, di mana MI dan KI ini semua masing-masing member dari M dan K yang sudah diagonal. Atau kalau ini Anda bagi dengan MI semua juga boleh, bentuknya bisa seperti ini, KI dibagi MI itu jadinya omega I kuadrat, I sama dengan 0. Ini atau ini ya sama, identik ini ya, cuma dibagi MI ya nilainya sama, solusinya juga sama. Nah, untuk menyelesaikan problem yang diberikan, kita perlu mentransformasi kondisi awal ini dulu menjadi kondisi awal dalam bentuk Q ya, II0 dan II dot
0 ya. Sudah diturunkan di kelas yang lalu. Kalau ini harus dikerjakan kalau ini ya. Jadi kondisi awal itu mestinya V I transpose kali M. Kalau ini Q di sininya U ya. T sama dengan 0, ini 0 di sini ya. Begitu dibagi dengan MI-nya ya. Kalau di sini kita masukkan kecepatan, ininya jadi Q dot ya. Jadi U dengan Q-nya menyesuaikan saja. Jadi ini satu persatu, kalau ada dua ya kerjakan keduanya, kalau yang tiga juga kerjakan tiganya. Ini hanya mengganti kondisi awal. Kemudian kita punya jawaban standar untuk ini. Tergantung dari kondisi awal, kita sudah punya Q. Sampai mana batasnya? Masih ada di kanan. Oh, udah mau habis. Di sini aja. Kita punya bentuk standar karena ini getaran bebas tak teredam. Bentuk standarnya I-nya adalah apa? QI0 kosinus omega IT tambah omega I sinus omega I T gitu ya. Ini jawaban standar dari persamaan gerak yang ini dengan kondisi awal yang ini. Dulu bentuknya U adalah U0 kosinus omega NT tambah V0 per omega N sinus omega NT. Jadi ini senada ini. Sama. Nah, kalau sudah punya ini, kita tinggal gabungkan. U-nya adalah V kali Q begini ya, V-nya komplit. Q ini kita jajar 1, 2, 3, 4, 5 sampai N. Ya, sekarang di soal ini cuma ada 2 atau 3 gitu ya. Anda kalikan. Kalau mau plot juga, rasanya minggu lalu sudah saya tunjukkan di MATLAB juga. Kita tinggal taruh saja, nanti MATLAB akan ngalikan sendiri untuk setiap waktu yang ada. Dan kita bisa plot U-nya setelah itu. Jadi kira-kira demikian ya. Gambaran pengerjaannya. Saya mau menunjukkan yang terakhir ya, yang ketiga itu tentang struktur yang besar ya. Bangunan geser yang teratur, yang punya 8 lantai, satunya 15 kalau tidak salah ya. 8 dan 15. Matriks massa dan kekakuannya sudah dari PR sebelumnya dimintanya. Kemudian sekarang Anda diminta pakai MATLAB mencari frekuensi dan ragam getarnya. Kemudian plot beberapa buah ragam pertama. 5 ragam getar pertama ya. Nah, saya bikin script MATLAB-nya. Saya share di sini. Ya ini ringkas saja kalau Anda mau lihat. Ini massa, ini terbaca ya. Yang di rumah mestinya terbaca harusnya. Kalau yang di kelas TV-nya agak ke depan ya. Ini massanya 4 ton diberikan semua. Kekakuannya 2000 kN per meter. Ini jadi satuannya sudah cocok. Kemudian ini jumlah lantainya. Jadi saya bisa bikin 8 atau 15. 8 dulu. Begitu. Ini saya perbesar sedikit. Jadi kemudian siapkan matriks M dan K-nya, kemudian diisikan aja. Yang ini M yang diagonal itu nulisnya gini biar cepat gitu ya. Jadi 0 semua kecuali diagonalnya, isinya 4 semua begitu. Sedangkan untuk K-nya ada yang minus 2000, 4000, minus 2000 begitu di 3 diagonalnya gitu ya. Jadi tinggal suruh MATLAB mengisinya per baris begitu. Yang tidak 0 diisikan ini satu persatu. Kemudian untuk yang eigen perintahnya yang ini. Saya blok kelihatan. Oh, malah hilang. Jadi V dengan omega kuadrat keluarannya, masukannya K dan M. Kemudian omeganya sendiri akar dari omega kuadrat yang barusan. Ya.
Lalu sisanya nanti untuk mengplot ini ya. Gitu. Jadi kalau kita jalankan yang 8 ini namanya shear building. Terusnya shear building. Begitu. Nah, langsung akan tergambarkan karena saya sudah yang nomor 5, yang nomor satunya dulu. Yang di rumah gambarnya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Yang satunya, maaf, mana satunya? Yang satunya yang ini, jadi semua lantainya bergerak ke arah yang sama, ke kanan semua atau ke kiri semua, bolak-balik di antara ini. Jadi mirip saja dengan mode pertama atau ragam pertama dari yang cuma 2 lantai. Yang 3 lantai juga ragam pertamanya seperti itu, semua pergi ke arah yang sama, gitu ya. Kalau ragam kedua itu sebagian ke satu sisi, sebagian lain ke sisi yang lain. Ya. Kalau di contoh yang lalu cuma 2 lantai, satu ke kanan, satu ke kiri. Tapi sekarang kalau 8 lantai dengan nilai kekakuan yang diberikan, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 yang ke kanan dengan besar yang nilai yang berbeda-beda. Kemudian 3 yang atas ke kiri ya, dan gantian bolak-balik. Jadi ada satu kali pembalikan gitu ya dari kanan ke kirinya. Nanti mode atau ragam ketiga jadi 2 kali, jadi 3 ke kanan, 3 ke kiri, kemudian 2 ke kanan lagi gitu. Atau sebaliknya, 3 ke kiri, 3 ke kanan, lalu 2 ke kiri. Nah, polanya akan begini terus teratur ya. Selama shear building-nya juga teratur ya, angka-angka kekakuannya. Kecuali kalau nanti nilainya macam-macam gitu ya, mendadak di atas lebih kaku, di bawah misalnya lebih fleksibel, angkanya bisa jadi gambarnya nggak seteratur ini. Namun secara umum untuk shear building yang teratur begitu. Ragam pertama itu satu sisi, ragam kedua balik sekali, ragam ketiga itu baliknya 2 kali, keempatnya 4 kali dan seterusnya. Makanya saya minta cuma sampai yang kelima, karena kalau sampai yang ke-15 nanti itu baliknya udah setiap lantai ya. Lantai 1 ke kanan, 2 ke kiri, ragam ke-15-nya ya. 3 ke kanan lagi, 4 ke kiri, 5 ke kanan, 6 ke kiri dan seterusnya. Ini yang 8 aja nih ragam ke-5-nya, coba kita lihat 1 ke kanan, ada 1, 2 ke kiri, kemudian 2 ke kanan, 2 lagi ke kiri dan sisanya 1 kanan misalnya. Begitu. Nah, kalau kita ganti ini dengan yang 15, polanya akan mirip sih. Polanya mirip-mirip aja, hanya paling jumlah lantainya ya. Jadi kalau yang pertama ya ini 15-nya semua ke kanan dengan nilai yang bermacam-macam, berbeda-beda, relatif satu sama lain ya. Karena ini nilainya boleh bebas ya, yang penting perbandingannya yang sama. Jadi gambarnya mesti kayak gini, mau seberapapun skala yang di bawah ini nih, yang saat ini sampai 0,2 cuma ya. Kalau kita ganti yang maksimumnya 1, gambarnya pun masih tetap seperti ini. Kemudian ragam kedua, balik sekali ya. Ini karena lantainya 15, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 yang ke kanan, 5 yang ke kiri misalnya ya. Kemudian ragam ketiganya 6 ke kanan, kemudian 6 lagi ke kiri, sisanya 3 ke kanan lagi dan seterusnya ya. Sampai yang ragam ke 5 seperti ini ada 5 kali bolak-baliknya. 1, 2, 4 kali. 4 kali kembalinya gitu ya. Jadi kurang lebih demikian. Oh, ini belum nyuruh nyari diagonalnya, belum saya kerjakan yang diagonal, saya baru ngeplot ya. Karena disuruh juga mengerjakan diagonal, tapi itu bisa langsung saja. Tinggal diperintahkan saja M sama dengan apa di sini V ya. V transpose kali M kali V. Kita akan dapatkan M yang diagonal dan K sama dengan V transpose kali K kali V gitu ya. Kita akan dapatkan M yang kok di sini M-nya di layar MATLAB harusnya. Saya harus jalankan lagi sebentar. Jalankan lagi. Nah, gambarnya nggak perlu dulu saat ini, sudah ditunjukkan tadi. Matriks massa dan matriks kekuatan yang diagonalnya. M yang diagonalnya sekarang susah ngelihatnya ya kalau 15 ya. Ini 1, 1, 1. Nah, ini bagusnya MATLAB. V-nya dia susun sedemikian rupa sehingga kalau dikalikan dengan M V transpose kali M kali V, keluarnya 1 semua di diagonalnya. Yang lainnya 0. Ada minus 0, tapi itu 0 juga ya. Jadi perkaliannya menghasilkan 1. Ya.
Sementara kalau kita pakai V yang paling atasnya 1, yang lainnya kurang dari 1 misalnya, atau sebaliknya, paling bawahnya 1, yang lainnya mengikuti, matriks M yang diagonalnya belum tentu 1 semua. Jadi ini algoritmanya MATLAB menghasilkan M diagonal yang angkanya 1 semua. K-nya juga begitu. Atau ini saya ganti 8 lah biar kelihatannya. Saya ganti 8. Oke. Terus M-nya, nah ini lebih kelihatan. M-nya 1 semua di diagonal. Dan K yang diagonalnya ini sama dengan omega kuadrat mestinya ini. Coba lihat W2 ya, omega kuadrat angkanya juga segini. Ya. 0170, 1898 kali 1000 ini ya. Sedangkan K-nya tadi juga segitu, 0170, 1498, dan seterusnya. Oke ya, begitu kurang lebih. Silahkan bermain-main dengan ini untuk mendapatkan parameter dinamik dari sistem kita ya.